Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Cynthia, NIM 19016142, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang telah saya ikuti selama 1 semester ini. Baik, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asistensi mengajar, atau biasa yang kita singkat menjadi AMSP. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal, baik itu di SD, SMP, maupun SMA. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal mahasiswa atau di daerah tertinggal, terdepan, atau terluar, atau biasa disingkat menjadi 3T. Adapun tujuan dari kegiatan asistensi mengajar ini, yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di sekolah mitra. Dan yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ipteks. Melalui kegiatan asistensi mengajar ini, mahasiswa dapat mengembangkan perspektif secara luas melalui interaksi secara langsung dengan warga sekolah dan berhadapan dengan permasalahan yang nyata di lapangan, bukan teori lagi. Asistensi mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, merasakan, dan menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan menggunakan bekal keilmuan yang sudah dimiliki. Proses belajar yang berlangsung di luar kelas selama asistensi mengajar ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wawasan dan kompetensi mahasiswa yang kelak akan bermanfaat ketika berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun sekolah mitra yang dipilih atau yang kami pilih sendiri dalam kegiatan ini yaitu SMP Negeri 1 Painan, atau yang lebih tepatnya alamat sekolah Jalan Haji Ilyas Yakub, Painan, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baik, setelah menjelaskan beberapa penjelasan tentang asistensi mengajar, sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat dari sekolah mitra tersebut, yaitu SMP 1 Painan. SMP Negeri 1 Painan merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Pesisir Selatan. SMP Negeri 1 Painan ini didirikan sebelum tahun 1945. Dan untuk sekarang, yang menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Painan yaitu Ibu Linda Astuti SPD. Baik, itulah beberapa penjelasan sebelum kita masuk ke beberapa pembahasan yang inti dari presentasi ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa uraian kegiatan selama kegiatan asistensi mengajar di SMP 1 Painan, yang terbagi menjadi dari kinerja 1 sampai kinerja 7. Untuk kinerja yang pertama, yaitu kemampuan manajemen persekolahan. Yang pertama yaitu ada piket di PBM atau proses belajar mengajar. Piket PBM atau piket dalam proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan oleh para guru yang tidak memiliki jam mengajar di sekolah. Pada umumnya, tugas mereka adalah menggantikan guru yang berhalangan hadir atau yang izin, mendata guru yang tidak hadir, memberikan izin keluar masuk dan pulang pada siswa, hingga membunyikan bel untuk pergantian jam dan pulang sekolah. Guru yang bertugas melaksanakan piket PBM diwajibkan hadir lebih pagi dibandingkan guru yang lain, karena harus membunyikan bel masuk kelas. Untuk hari Senin dan Jumat, guru yang piket diwajibkan untuk menghimbau atau memanggil siswa untuk turun dan berada di lapangan untuk melaksanakan kegiatan kultum dan upacara. Tak hanya itu, para guru yang piket pun
juga membantu para orang tua atau wali yang hendak menitipkan barang milik siswa yang sekiranya diperlukan dan selalu siap di meja piket. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibentuk kelompok antar mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa asistensi mengajar UNP, mahasiswa PL UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan mahasiswa STIKIP dengan bergabung bersama guru piket yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi mahasiswa yang PL ataupun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan asistensi di sekolah mitra diwajibkan untuk membuat daftar piket baru supaya mempermudah dalam kegiatan piket di PBM. Pembagian daftar piket ini bertujuan untuk seluruh mahasiswa dapat bekerja sama dan melaksanakan tugas dengan baik. Adapun kegiatan yang kedua yaitu piket di perpustakaan. Sama halnya dengan piket di PBM, mahasiswa asistensi mengajar juga ikut berpartisipasi dalam melakukan piket di perpustakaan. Piket ini dilakukan guna untuk membantu para pegawai pustaka dalam melakukan pekerjaannya. Untuk tugas yang diberikan dimulai dari membersihkan lingkungan pustaka, yakni ruangan dan lingkungan sekitar pustaka. Dalam hal ini, mahasiswa asistensi mengajar diberikan kepercayaan untuk menjadi petugas pustaka, yaitu 1 orang 1 hari jatah untuk piket di perpustakaan. Sebelumnya, tugas di perpustakaan pun sedikit berubah. Jika biasanya mahasiswa akan mengisi katalog perpustakaan, namun pada saat ini tugas mahasiswa diganti dengan mengentri buku baru karena perpustakaan milik SMP Negeri 1 Painan sudah memiliki perpustakaan digital. Jadi kegiatan mahasiswa asistensi mengajar adalah mengentri buku yang ada di perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan dengan ponsel mahasiswa masing-masing untuk buku yang akan dientri dan akan dipandu oleh pegawai pustaka yang sedang bertugas. Selain mengentri buku, tugas lain yang biasa dilakukan mahasiswa di perpustakaan adalah merapikan buku, memberikan stempel, dan memberikan label untuk buku-buku yang baru. Hal ini menjadi pengalaman yang berharga karena menjadi pengalaman pertama dalam dunia administrasi perpustakaan, yang mana yang dulunya tidak didapatkan dalam teori pada saat kuliah. Karena dengan begitu, mahasiswa menjadi tahu bagaimana administrasi dalam perpustakaan, tidak hanya mengajar di kelas. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen di perpustakaan. Kegiatan yang ketiga yaitu piket di TU atau biasa disebut dengan tata usaha. Mahasiswa juga melakukan piket di TU, yang mana piket ini dilakukan untuk membantu pegawai TU, sama halnya dengan piket di perpustakaan dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengurus TU tersebut dibutuhkan beberapa orang personil guru untuk mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan di TU dan 4 orang. Pada kesempatan ini, mahasiswa asistensi mengajar dipercayakan untuk masing-masing 1 hari piket menjadi petugas TU. Meskipun hanya piket di TU, hal ini tetap menjadi pengalaman yang berharga karena menjadi pengalaman pertama dalam dunia pekerjaan tata usaha. Tak sedikit banyaknya mahasiswa menjadi tahu bagaimana pekerjaan dalam tata usaha, bagaimana administrasi yang dilakukan dalam tata usaha. Adapun kegiatan yang dilakukan dari piket TU, yang pertama adalah mencatat barang-barang yang ada di sekolah atau biasa juga disebut dengan inventaris, merapikan dokumen, data pendidikan dan kependidikan, memberikan stempel, lembar ujian, dan kartu ujian siswa pada saat berlangsungnya ujian. Selain itu, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasa diikuti juga oleh mahasiswa, yaitu yang pertama ada kegiatan Forum Anissa, kegiatan administrasi persekolahan, yang mana mahasiswa asistensi mengajar ikut dalam program ini. Dalam forum ini, para siswa laki-laki tak diikutsertakan, melainkan hanya perempuan saja. Sesuai dengan namanya, forum ini akan membahas hal yang sangat diperlukan oleh remaja perempuan di usia mereka. Tentunya dipandu oleh para guru yang telah berpengalaman. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian, secara tingkatan kelas setiap minggunya. Jadi setiap hari atau setiap hari Jumat itu
forum Anissa ini berbeda setiap tingkatannya. Ada yang kelas 8 dan ada juga yang kelas 7. Itulah beberapa uraian kegiatan berdasarkan kinerja 1, yaitu manajemen persekolahan. Yang ke kinerja 2, yaitu keterampilan perancangan perangkat pembelajaran. Jadi tak hanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan manajemen persekolahan, mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan perangkat pembelajaran sesuai dengan program studi yang dijalani masing-masing mahasiswa. Sesuai dengan prodi yang kami ikuti, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mahasiswa juga ditugaskan sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Painan. Untuk itu, perencanaan perangkat pembelajaran adalah suatu kegiatan yang wajib mengikut sertakan mahasiswa di dalamnya. Dalam perangkatnya sendiri, dibagi menjadi 2 jenis. Untuk kelas 7, mahasiswa akan membuat perangkat pembelajaran yang disebut dengan modul pembelajaran. Sudah tidak menggunakan nama RPP lagi, lantaran siswa-siswi kelas 7 sudah menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk siswa-siswi kelas 8 dan 9 masih menggunakan perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP, karena masih menggunakan kurikulum 2013. Pada saat merancang perangkat pembelajaran ini, mahasiswa asistensi mengajar akan dibantu dengan bimbingan guru dalam menyusun perangkat tersebut. Bimbingan guru pamong sangat meringankan pembuatan atau penyusunan perangkat pembelajaran ini, khususnya bagi mahasiswa yang mengajar di kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu pembuatan modul pembelajaran, karena masih tergolong baru, jadi mahasiswa masih membutuhkan bimbingan dari guru pamong. Tentunya ilmu yang didapatkan dalam perancangan pembuatan perangkat pembelajaran ini sangat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa asistensi mengajar ke depannya nanti dalam bidang pendidikan yang akan terus berkembang kurikulumnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja 3 dan kinerja 4, yaitu keterampilan latihan mengajar terbimbing. Jadi sesuai dengan namanya yang masih terbimbing, sebelum masuk ke kelas secara mandiri, mahasiswa akan melaksanakan atau melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu sekitar seminggu observasi, kemudian mengikuti pamong setiap ada pembelajaran di kelas, memperhatikan bagaimana cara pamong mengajar di kelas. Selanjutnya dalam prosesnya mahasiswa asistensi mengajar akan memiliki kegiatan yang nantinya dibimbing oleh guru pamong masing-masing, yaitu latihan mengajar terbimbing, yang mana masih di bawah bimbingan guru pamong, belum seutuhnya masuk sendiri di dalam kelas. Pada saat ini, mahasiswa akan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bimbingan guru pamong tentunya. Mahasiswa akan menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, mulai dari media hingga bahan ajar yang diperlukan pada saat proses belajar mengajar seperti pada umumnya. Mahasiswa diharapkan menggunakan media belajar atau media pembelajaran yang memikat guna menarik minat belajar siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Painan. Perangkat pembelajaran yang telah dibuat akan digunakan dalam latihan mengajar terbimbing ini seperti RPP dan modul pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kepercayaan penuh dalam mengontrol kelas, tetapi dalam pengawasan guru pamong, masih dibimbing. Dalam latihan mengajar terbimbing inilah nantinya mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar mengajar. Jika kegiatan latihan terbimbing sudah berjalan dengan baik, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajar secara mandiri, yaitu guru pamong memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk mengajar di kelas secara mandiri, tetapi masih di bawah bimbingan guru pamong, hanya saja masuk di kelas mengajar dengan mandiri, sendiri-sendiri. Selanjutnya ada kinerja 5 dan 6, yaitu keterampilan mengajar mandiri. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada keterampilan mengajar terbimbing, yaitu masih di bawah bimbingan guru pamong, yang mana guru pamong ikut dalam kelas. Sedangkan keterampilan mengajar mandiri ini, guru pamong memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri.
Setelah dilakukan keterampilan mengajar terbimbing, maka selanjutnya mahasiswa akan dilatih secara mandiri, di mana dalam kegiatan latihan mandiri ini, mahasiswa akan mengajar secara mandiri tanpa didampingi lagi guru pamong di dalam kelas. Mahasiswa akan langsung mempraktikkan bagaimana cara mengajar dan menguasai kelas secara mandiri. Proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan kegiatan pembuka yang dimulai dari berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan inti, dan dilanjutkan pula dengan kegiatan penutup. Jadi pada pembelajaran mandiri ini, mahasiswa sebagai guru di dalam dituntut untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Pembelajaran yang menyenangkan biasanya dilakukan dengan membuat media pembelajaran yang menarik, dan bisa juga dengan menerapkan metode belajar kelompok, bisa juga dengan menerapkan ice breaking yang berguna untuk mencairkan siswa dan mencairkan suasana di dalam kelas. Jadi pada kegiatan pembelajaran mandiri ini, siswa dilepas sepenuhnya di dalam kelas secara mandiri, yaitu diterapkan sebagai pendidik, bukan lagi mahasiswa yang sedang dibimbing, tetapi sudah diganti menjadi tenaga pendidik, yang mana mahasiswa nanti akan mengontrol, memberikan pembelajaran, memberikan materi sesuai dengan apa yang telah dipelajari waktu pembelajaran terbimbing. Jadi, guru pamong memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri, tanpa didampingi guru pamong lagi. Baik, untuk kinerja yang terakhir yaitu ada kinerja 7, yaitu keterampilan memproduksi video dokumentasi kinerja 1 sampai dengan kinerja 7. Untuk yang pertama yaitu ada video dokumentasi kegiatan manajemen persekolahan, yaitu yang mana yang telah saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu ada piket di PBM, piket di perpustakaan, piket di TU, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya lagi. Untuk video yang kedua yaitu ada video menyusun perangkat pembelajaran, dan video yang ketiga kegiatan pembelajaran terbimbing, dan video yang keempat ada kegiatan pembelajaran mandiri. Jadi itulah beberapa uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa asistensi mengajar di Sekolah Mitra SMP Negeri 1 Painan. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.